Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara Zoom pada pagi hari ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Salsabila Dwi Karna bersama teman saya Srianti, Melisha Anifa Putri, Khairin Revalia Ramadhani, Fitri Aktrisa, Atira Zahia, Dani Pratama Effendi, dan juga Ibra Sabila Arif akan mempresentasikan tutorial penggunaan SPSS pada materi Chi-square. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu variabel tunggal yang akan disampaikan oleh Srianti. Kepada Srianti disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini bisa kita lihat ini soal dari variabel tunggalnya untuk tabel kontingensinya. Nah, setelah kita buka SPSS, langkah selanjutnya itu kita buka tab variable view. Kemudian untuk variabel satunya kita isi dengan nama jawaban, tipe soalnya numerik, kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0. Dan untuk value-nya kita bikin yang pertama itu lebih efektif. Kemudian untuk value yang kedua, kita bikin tidak efektif. Kemudian untuk value yang ketiga, kita bikin sama-sama efektif. Untuk value yang keempat, kita bikin tidak menjawab. Nah, untuk variabel yang kedua, kita buat namanya frekuensi. Nah, untuk tipe datanya tetap numerik. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0. Untuk value-nya kita kosongin. Kemudian untuk make-nya yang pertama tadi itu kita buat ordinal. Dan untuk yang kedua kita buat scale. Nah, selanjutnya kita klik tab data view. Nah, di sini kita isi pada kolom jawaban itu yang pertama dengan frekuensi 60 seperti yang ada pada tabel dan kontingensi ini. Kemudian yang kedua kita isi nilainya 34. Yang ketiga kita isi nilainya 42. Kemudian yang keempat kita isi nilainya 4. Nah, selanjutnya kita klik tab data. Kemudian webcast. Nah, agar SPSS ini tidak menganggap bahwa kita hanya punya 4 responden. Nah, kemudian kita pilih yang webcast by ini. Kita pindahkan variabel frekuensi ini ke frekuensi variabel. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Selanjutnya legasi dialog. Dan kita pilih Chi-square. Nah, kemudian kita pindahkan variabel jawaban ini ke kotak tes variable list. Nah,
Kita pastikan juga bagian expected value ini yang bagian all categories equal-nya tercentang. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk output yang dihasilkan. Untuk tabel frekuensi ini, kita periksa kolom residualnya. Nah, di mana pada uji manual kita telah cari nilai-nilai dari residual ini. Nah, kalau nilainya sama dengan SPSS yang kita cari dengan manual, maka langkah dari cara manual kita itu sudah benar. Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel tes statistik. Nah, di sini eh, kita perhatikan juga nilai dari chi-square-nya. Kalau sudah betul dan sama dengan nilai dari hitungan manual kita, berarti caranya yang manual itu sudah benar, dan kita perhatikan juga nilai asimsiknya, di mana di sini nilai asimsiknya itu adalah 0,001. Nah, 0,001 itu kecil dari 0,005. Dan ketentuan dari sik ini, jika siknya kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Namun jika siknya besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, di sini kita dapat siknya 0,001. Itu artinya siknya kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan terhadap efektivitas penggunaan kurikulum baru pada guru-guru SD. Nah, sekian penjelasan untuk chi-square variabel tunggal. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Srianti. Selanjutnya adalah penggunaan SPSS untuk uji chi-square pada tabel 2x2. Kepada Fitri Aktrisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tes chi kuadrat untuk variabel 2x2. Nah, dengan soal seperti yang sudah tertera dengan tabel hasil evaluasi belajar anak, pertanyaannya yaitu apakah terdapat perbedaan frekuensi yang signifikan antara metode menulis dan membaca dengan kategori cepat dan lambat dalam memahami materi EYD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada usia 8-10 tahun.
Nah, langkah yang pertama yaitu kita buka SPSS. Lalu kita klik variabel Q. Nah, pada variabel Q ini, pada name baris pertama kita tulis evaluasi. Lalu pada baris kedua kita ketik metode. Lalu baris yang ketiga kita ketik frekuensi. Selanjutnya yaitu pada values kita pada baris pertama kita klik titik 3. Nah, lalu pada values kita ketik 1 dan labelnya 4. Lalu add, lalu ketik 2 pada label lambat. Lalu add dan oke. Nah, selanjutnya pada values baris kedua kita klik 1 pada value dengan label menulis. Lalu add, lalu ketik 2 pada value dengan label membaca. Add, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik data queue. Nah, lalu pada evaluasi baris pertama kita ketik 1, baris kedua 1, baris ketiga 2, lalu nah, pada baris pertama kita ketik 1, baris kedua 2, baris ketiga 1, baris keempat 2. Nah, pada frekuensi baris pertama kita ketik 75, baris kedua 63, baris keempat 25, lalu baris keempat 37. Nah, kita klik, lalu klik check, lalu kita pindahkan frekuensi, lalu sebelum itu kita klik. Nah, lalu kita tambahkan frekuensi pada frekuensi variabel, lalu klik OK. Nah, langkah yang selanjutnya klik pada menu analyze, lalu deskriptif statistik, lalu prospect, lalu evaluasi kita kesampingkan pada rows, metode pada column, lalu klik statistik, lalu centang klik square, lalu continue, lalu klik OK. Dari hasil uji display pada ini pada itu terdapat nilai person Q-square-nya sebesar 3,6 dengan nilai signifikannya 0,067. Nah, karena nilai signifikannya 0,067
ini lebih besar dari 0,05, maka hubungan yang signifikan antara metode dan evaluasi. Jadi kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antara metode mengukur kerja dengan hasil evaluasi cepat dan lambat pada para penghitung 5%. Nah, untuk tabel 2x2 ini biasanya juga diperhatikan nilai komponen koreksinya, yaitu signifikannya 0,03, karena tetap lebih besar dari 0,05, sehingga resikonya sama, tidak signifikan. Baik, terima kasih kepada Fitri Oktrisa. Nah, untuk yang terakhir, uji Chi-square untuk tabel B kali K yang akan dijelaskan oleh Srianti. Kepada Srianti disilakan. Baik, sekarang kita masuk ke uji Chi-square tabel B dikali K. Nah, untuk soalnya ini, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pilihan jenis pekerjaan masyarakat. Nah, ini tabel kontingensinya. Yang ditanyakan itu apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pilihan jenis pekerjaan menggunakan uji Chi-square pada taraf signifikansi 5%. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita buka SPSS. Selanjutnya kita klik tab variable view, kemudian kita isi pada variabel yang pertama itu dengan nama pendidikan, seperti yang ada pada soal tadi. Kemudian variabel yang kedua kita buat pekerjaan. Kemudian variabel yang ketiga kita buat jumlah. Nah, untuk tipe datanya itu ketiganya sama-sama numerik, dan untuk desimalnya kita bikin 0. Selanjutnya untuk value-nya, yang value pendidikan, kita bikin yang value pertama adalah SD. Kemudian value yang kedua kita buat SMP. Kemudian value yang ketiga kita buat SMA. Nah, kita klik OK. Nah, untuk value pekerjaan itu juga ada 3. Value yang pertama kita buat pegawai negeri. Value yang kedua kita buat wira swasta. Value yang ketiga kita buat petani. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk make sure-nya, untuk pendidikan itu kita buat nominal. Untuk pekerjaan juga nominal. Untuk jumlah kita buat scale. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab data view. Pada pendidikan ini kita buat 1, karena ada 3 kategori tadi, jadi kita buat masing-masingnya itu 3 ya. Nah, yang kedua juga 1, 3, 1, kemudian 2, 2, 2, dan 2, 3, 3, 3. Nah, untuk pekerjaan kita bikin 1 baris pertama, kemudian kedua 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, untuk jumlahnya kita
Nah, kita perhatikan pada tabel kontingensi yang ada di soal. Di mana pendidikan pertama, pekerjaan yang pertama itu nilainya 10, kemudian untuk pendidikan pertama di pekerjaan kedua nilainya 15, begitu seterusnya. Nilainya 25, kemudian 20, 30, 10, 40, 25, 5. Ini nilainya. Selanjutnya kita klik tab data. Kita pilih cash. Kemudian variabel jumlah ini kita pindahkan ke cash yang bagian frekuensi variabel. Klik OK. Nah, kemudian kita klik analyze. Kita pilih descriptive statistic, kemudian close tab. Nah, untuk variabel pendidikan ini kita pindahkan ke row, pekerjaan kita pindahkan ke kolom. Kemudian kita klik tombol statistik ini. Kita centang pilihan chi-square. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik juga tombol cells. Nah, kita centang bagian observation dan expand tab. Kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat tabel berjudul chi-square test. Nah, kita perhatikan nilai pada kolom asymmetric. Ini pada Pearson chi-square, di mana nilainya itu 0,001. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 0,001 itu kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan pilihan pekerjaan. Nah, selain itu kita juga bisa pastikan nilai dari value-nya pada Pearson chi-square ini, yang mana nilainya itu 39,52. Dan pada hitungan manual juga kita temukan nilainya itu 39,52. Nah, jadi sama. Di sini juga 39,52. Itu berarti hitungan manual kita sudah benar. Nah, sekian penjelasan dari uji chi-square tabel B dikali K. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Srianti. Dengan berakhirnya penjelasan tentang penggunaan SPSS tadi, maka berakhir pula lah Zoom kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.